Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wawan Hermawan, selaku guru mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 3 Sumedang. Izinkan saya untuk menyampaikan prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja dengan tema membangkitkan nilai semangat persatuan dan kesatuan bagi siswa di kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Sumedang. Kanvas rancangan Bagja adalah merupakan singkatan, yaitu B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Dari pertanyaan, mengapa pertanyaan? Untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu dibuat? Di sini ada tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu fasilitasi perubahan organik. Selanjutnya adalah B, buat pertanyaan utama. Di dalam buat pertanyaan utama ada pertanyaan yang saya buat. Yang pertama, apa yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan di kelas 12 MIPA 5 bangkit? Sebagai daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, 1. Mencari dan membaca informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana cara membangkitkan persatuan dan kesatuan di kelas 12 MIPA 5. 2. Menyusun format survei kepada siswa untuk mengetahui jiwa persatuan dan kesatuan. A. Ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran, saya membuat pertanyaan. 1. Guru PPKN yang mana yang sudah melaksanakan kegiatan ini? 2. Bagaimana guru tersebut dapat melaksanakan kegiatan tersebut di kelas? 3. Aktivitas apa yang harus dilakukan ketika menjalankan program ini? 4. Situasi kelas seperti apa yang telah dilaksanakan untuk menjalankan program ini? Dan 5. Keterampilan atau kemampuan apa yang sudah dicapai kelas untuk dapat menjalankan program ini. Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, 1. Melakukan coaching dengan rekan sejawat dalam komunitas guru PPKN dengan baik. 2. Mencatat dan mencari tahu tentang keberhasilan guru tersebut dalam menjalankan program membangkitkan persatuan dan kesatuan dalam jiwa siswa kelas 12 MIPA 5. G. Gali mimpi. Dalam gali mimpi ini, saya membuat pertanyaan. 1. Apa yang akan terjadi jika persatuan dan kesatuan tertanam dalam jiwa siswa kelas 12 MIPA 5? 2. Bagaimana perasaan guru-guru dan siswa ketika rasa persatuan dan kesatuan tertanam dalam jiwa siswa kelas 12 MIPA 5? 3. Apa saja yang bisa dilakukan sekolah ketika program ini berjalan? 4. Sumber daya apa saja yang tersedia di sekolah untuk dapat menjalankan program ini? Dan sebagai tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, 1. Membayangkan anak-anak mempunyai jiwa rasa saling tolong-menolong, bantu-membantu satu sama lainnya. 2. Siswa akan memiliki rasa hormat yang tinggi kepada guru-gurunya. 3. Terciptanya lingkungan sekolah yang aman, tentram, dan damai. 4. Semua stakeholder di sekolah saling mendukung dan memberikan contoh yang baik tentang jiwa Pancasila ketiga. D. Jabarkan rencana. Di sini saya membuat pertanyaan. 1. Langkah pertama apa yang dilakukan untuk membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan? 2. Berapa lama target agar semua komunitas di kelas 12 MIPA 5 bisa turut aktif dalam program ini? 3.
tindakan apa yang dapat mendukung usaha agar program ini berjalan dengan lancar? 4. Bagaimana mengukur kemajuan program ini? 5. Bagaimana cara untuk saling menyemangati agar program ini tetap berjalan dengan baik? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Menyusun RPP yang bertujuan untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan seperti pada bab 4 di kelas 12. 2. Untuk pembiasaan, maka disusun kesepakatan kelas yang di dalamnya mengandung unsur membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan di kelas. 2. Membuat komunitas jiwa patriot di kelas. 4. Memasang poster-poster berjiwa persatuan dan kesatuan di kelas. 5. Memotivasi siswa dan guru membangkitkan jiwa persatuan dan kesatuan. 6. Menyediakan buku-buku bermutu tentang kepahlawanan. Yang selanjutnya, A. Atur eksekusi. Nah, dalam atur eksekusi, saya membuat pertanyaan. 1. Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau kegiatan program ini? 2. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam tim program ini di kelas 12 MIPA 5? 3. Kapan kegiatan program ini akan dilaksanakan? 4. Bagaimana pencatatan kemajuan program ini di kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 3 Sumedang berjalan dengan ideal? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Pelaksana kegiatan adalah guru PPKN kelas 12 MIPA 5. 2. Pemantauan Wakasek, kurikulum, dan kepala sekolah. 3. Yang terlibat seluruh anggota komunitas belajar guru PPKN. 4. Mulai awal tahun ajaran semester genap. 5. Melaporkan keberhasilan sebagai nilai sikap di rapot siswa. 6. Indikator keberhasilan dalam sikap siswa di rapot minimal baik berdasarkan rubrik yang disusun. Adapun rubrik penilaian jiwa persatuan dan kesatuan dalam PPKN, di sini saya mempunyai skor total 5 sampai 10 adalah perlu perbaikan. Bila mendapat 11 sampai 15 cukup, 16 sampai 20 baik, dan 21 sampai 25 adalah sangat baik. Adapun kriteria yang disusun adalah ada 5 kriteria dengan uraian sebagai berikut. 1. Pemahaman materi. Diberi skor 1 bila tidak memahami konsep persatuan dan kesatuan. Diberi skor 2 bila memahami sebagian konsep tetapi kurang mendalam. Diberi skor 3 bila memahami konsep dengan baik dan dapat menjelaskan. Dan diberi skor 4 bila memahami dan mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Kriteria yang kedua, sikap dan perilaku. Diberi skor 1 bila tidak menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama. Diberi skor 2, kadang-kadang menunjukkan sikap toleransi tetapi masih kurang. Diberi skor 3, bila menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama yang baik. Diberi skor 4, bila selalu menunjukkan sikap toleransi dan mengedepankan kerjasama. Kriteria yang ketiga, partisipasi dalam diskusi. Diberi skor 1, bila tidak berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Diberi skor 2 bila berpartisipasi tetapi kontribusinya terbatas. Diberi skor 3 bila aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang baik. Dan diberi skor 4 bila sangat aktif dalam memotivasi teman lain untuk berpartisipasi. Kriteria yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan. Diberi skor 1 bila tidak terlibat dalam kegiatan yang mendukung persatuan. Diberi skor 2 bila terlibat tetapi tidak maksimal. Diberi skor 3 bila terlibat secara aktif dalam kegiatan yang mendukung persatuan. Diberi skor 4 bila memimpin dan mengorganisasi kegiatan untuk mendukung persatuan. Kriteria yang terakhir, refleksi pribadi. Diberi skor 1 bila tidak melakukan refleksi atas sikap dan perilaku. Diberi skor 2 bila melakukan refleksi tetapi kurang mendalam. Diberi skor 3 bila melakukan refleksi dengan baik dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
dan diberi skor 4 bila melakukan refleksi mendalam dan memiliki rencana untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, di sini ada foto-foto dalam melaksanakan kegiatan program ini. Dan terakhir, ini adalah pantun burung irian cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin itulah pemaparan materi yang saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.